DoorDash Girl. Jadi buat yang belum tahu, akhir-akhir ini lagi rame di berbagai macam timeline sosial media gua tentang DoorDash Girl. Apa itu maksudnya, no? Kenapa girl-girlan ini? Dan banyak orang mendukung dia, tapi banyak juga orang yang tidak mendukung dia. Tuh, maksudnya gimana, no? Jadi, siapa itu DoorDash Girl dan apa yang sebenarnya terjadi sama dia? Dan kenapa banyak orang setuju sama dia, tapi ada juga yang tidak setuju sama dia? Jadi ceritanya suatu hari ada sebuah akun TikTok yang sebenarnya username-nya namanya adalah IRL Monster High Doll, yang dimana dia mengupload sebuah video yang gua nggak bisa tunjukin semua, gue cuma bisa tunjukin sebagian. Yang videonya kira-kira kayak begini. Bawa apa itu, no? Maksudnya gimana? Ya, gara-gara peraturan YouTube tentu saja saya harus menutupi beberapa ya, tapi saya akan jelaskan itu sebenarnya video apa. Jadi yang ditutupi itu adalah orang yang lagi tidur di sofanya gitu, di couchnya gitu. Dan itu tuh sebenarnya orang itu cowok dan orang itu beneran tertidur pules, tapi ada tapinya. Dia nggak pakai bawahan. Nah, gitu. Jadi itunya kelihatan lah. Nah, terus cewek tadi itu siapa, no? Nah, jadi DoorDash itu adalah ya jasa buat kirim makan sih. Jadi gimana caranya ya online food delivery lah. Lu pada juga pada make, lu pada juga pada gunain. Jadi ya sesimpel kayak gitu. Jadi ada orang pesan makanan via online, nanti dianterin dan dianterin ke rumahnya. Nah, untuk di DoorDash sendiri itu ada pilihan gitu. Apakah nanti makanannya itu diketok, diambil, atau ditinggal aja di depan rumahnya. Nah, kebetulan pesanannya orang ini yang bawahannya nggak ada itu adalah ditinggal di depan rumahnya. Dan tentu saja cewek itu melakukan sesuai orderan. Namun pada saat dia sampai, orang itu tertidur kelihatan, tapi nggak pakai bawahan. Dan direkamlah sama dia, dan diuploadlah sama dia, dan dilaporkan juga ke DoorDash alias aplikasinya. Dan menurut dia itu adalah SA alias pelecehan, alias tindakan kriminal. Dia post itu online, dia juga ngadu ke DoorDash-nya. Namun yang didapatkan adalah akunnya ke-ban juga. Maksudnya itu bukan akun TikTok ya, tapi akun DoorDash-nya gitu. Sebagai dia adalah delivery service, dia yang nganter-nganterin makanan, dia juga ke-ban juga. Hey guys, so DoorDash just deactivated me 2 days after I reported my assault. Hey guys, I just lost my job, and they won't tell me why. They're supposed to send an email immediately after deactivation providing you the reason why and a link to appeal, and they didn't. Nah, jadi gimana? Apa yang sebenarnya terjadi? Oke, jadi gue akan bantu jelasin dulu ya, bahwa sampai sekarang yang terjadi adalah akun itu di-ban, dan dia ini udah coba appeal tapi tetap juga di-ban. Jadi dia udah nggak bisa jadi kurir DoorDash lagi, nggak bisa nganter-nganter barang atau makanan lagi pakai aplikasi DoorDash. Aplikasi dia udah di-ban, permaban. Pertanyaannya, kenapa dia di-ban? Salahnya di mana? Salahnya adalah dia ngerekam orang nggak pakai itu di dalam rumah seseorang tanpa izin, tanpa konsen, dan disebarkan. Walaupun orang itu terlihat tidak menggunakan celana. Makanya dia langsung kayak dianggap melanggar privacy. Dan makanya habis itu dia marah, karena menurut dia itu adalah bukti yang harusnya didapatkan, yang harus dia tunjukkan, karena dia itu mendapatkan SA gitu dengan cara yang seperti itu, yang dimana itulah yang terjadi gitu loh. Dia rekam bukan buat memamerkan itu, dia rekam untuk bukti, diupload untuk nyari dukungan. Nah, makanya banyak orang ngedukung dia gitu. Loh, kok malah nih cewek yang di-ban, kok malah nih cewek yang akunnya dihilangin, bukannya dibantu dan lain-lain. Akhirnya orang-orang pada kesel dong, orang-orang pada kayak nggak setuju, orang-orang pada kayak nggak bisa begini dong. Ini cara pengatasan masalahnya kacau balau banget. Masa ada orang digituin malah lu nge-ban akun dia? Tapi intinya DoorDash bilang begini. Regarding the video from a dasher circulating today, we take reports of this nature with the utmost seriousness. We want to absolutely clear this dasher was not deactivated for reporting a assault. If dasher ever experience something that makes them feel unsafe or uncomfortable, we urge them to please contact our support team immediately so we can help as their safety and well-being matter deeply to us. Nah, dari sini sebenarnya si DoorDash tuh bilang bahwa kalau lu pada marah-marah gara-gara ini cewek kita ban, enggak, bukan itu alasannya. DoorDash bilang bahwa mereka sangat-sangat memprioritaskan keselamatan para kurirnya, apalagi masalah SA dan lain-lain. Akan sangat diharapkan buat teman-teman yang mengalami hal kayak gitu segera mengontak kontak support mereka. Tapi satu hal yang mesti di-highlight, dia tidak di-ban karena dia kena SA, melainkan at the same time publicly sharing video taken inside a customer's house, especially when personal information is involved, raise privacy concern and is a clear violation of our policies. In order to protect everyone's safety and privacy, we have deactivated both the dasher and the customer's account, and we are working directly with law enforcement for additional guidance.
Philippines. Jadi di-ban karena dia memfilmkan privasi orang di dalam rumah orang itu sendiri tanpa izin dan tanpa konsen. Tapi DoorDash sendiri udah hubungin polisi biar bagaimana caranya dapat yang terbaik nih tentang permasalahan ini. Nah sebenarnya kalau mau direkap, banyak orang mendukung dia karena ini bentukannya kayak, gue nggak bisa bilang definisi ini adalah SA ya, gue nggak ngerti. Tapi gue ngerti tentang sikap-sikap yang mungkin dicurigai sebagai eksibisionis. Orang yang suka melihatin itu, orang yang suka pamer itu, dan dimana juga pintunya itu terbuka gitu, jadi kelihatan dari luar gitu. Jadi bisa saja kalau kita mau mencurigai ini adalah bentuk dari eksibisionis dan ya mungkin bisa jadi harassment. SA, gue nggak tahu, tergantung ini. Tapi intinya ada semacam kejahatan yang terlibat kalau ini emang beneran yang terjadi. Nah, tapi beberapa orang mulai nggak setuju sama dia, mulai menganggap dia keliru, mulai menganggap dia berlebihan. Yaitu adalah dia merekam orang yang lagi tidur dengan tanpa celana di dalam rumahnya sendiri, di atas sofanya sendiri tanpa izin dan disebarkan ke internet. Itu juga pelanggaran privacy. Yang jelas-jelas di Amerika sangat-sangat dihargai privacy itu. Nah, jadi orang-orang tuh pada mulai kayak, wah, ini cewek nggak bener nih, lu kok bisa ngerekam cowok kayak begitu dan lain-lain dan lain-lain. Dan ada beberapa komen yang menarik banget kayak bilang, ya udah coba aja kalau diganti gendernya. Gimana kalau itu cewek ketiduran lupa pakai celana atau emang sengaja nggak pakai celana terus direkam sama cowok terus diupload ke internet. Nah, coba kalian debatin di bawah. Gue tahu ada beberapa dari kalian yang ngikutin ini pasti langsung bilang kayak ada videonya bang, katanya dia itu ngebuka pintunya padahal tadinya pintunya ketutup atau mungkin kebuka dikit terus sama dia dibuka total gitu. Terus habis itu direkam. Gue nggak bisa bilang itu bener apa enggak karena sampai sekarang gue nggak nemu videonya, gue nggak ada buktinya. Itu cuma opini orang-orang bahwa pintunya kemungkinan dibuka sama si cewek untuk ngerekam si cowok. Jadi mungkin si cowok emang udah nggak pakai celana, terus pintunya kebuka dikit, sama dia kelihatan dikit, terus dibuka sama dia, terus direkam. Wah, kalau itu beneran, itu bakal lebih parah. Tapi sayangnya sampai sekarang belum terbukti. Nanti mungkin ada video yang update keluar, ada door cam-nya dan lain-lainnya. Yang pasti itu tidak terbukti. Oke, sekarang kita coba bedah ya. Menurut gue ini akan terdengar sangat lucu, tapi menurut gue emang ada orang tidur nggak berpakaian, nggak berbusana. Walaupun gue adalah orang yang nggak bisa, gue pasti kan kedinginan gitu. Tapi pakai atau tidak pakainya pakaian pada saat kamu tidur itu emang nggak bisa jadi hak orang untuk menentukan. Itu suka-suka kamu, apalagi itu di sofa kamu, di dalam rumah kamu, di dalam kamar kamu. Itu hak kamu untuk tidur dengan gaya apapun. Sehingga lu nggak bisa nyalahin orang tidur nggak pakai celana. Nggak ada urusannya. Nah, tapi yang bisa kita curigai di sini adalah apakah dia sengaja, nah itu kan, apakah dia sengaja memang menyiapkan momen di mana dia menjadi seorang eksibitor, kedatangan DoorDasher cewek, terus di situ dia siapin dia nggak pakai celana. Nah, privacy versus protection, yang mana nih? Bisa juga kita positive thinking, dia abis apa terus ketiduran, lupa pakai celana, atau emang dia sengaja? Menurut kalian, yang mana? Nah, coba. Tapi kok di Amerika kayaknya bakal kena juga si cewek karena merekam privasi orang lain sih udah pasti kena dia. Udah pasti kalah lah kalau di pengadilan. Tapi bukan berarti si cowoknya bakal baik-baik saja gitu. Bukan berarti bakal kayak aman-aman aja karena bisa jadi juga kena kayak exhibitionist. Tapi yang pasti yang cewek ini udah nggak bisa selamat deh kalau ke pengadilan. Menurut gua. Tapi coba anak hukum coba komen di bawah. Dan menurut kalian yang nontonin, komen di bawah juga ya. Tambahin informasi dan kritik juga bisa di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan konten aneh di luar Indonesia kayak gini dan kalian mau support gua, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe atau like. Dan buat yang belum tahu, gua upload video sehari satu, jadi jangan lupa cek channel gue dan klik video menurut kalian belum kalian nonton. Jangan lupa followin juga gue di IG dan di TikTok karena bisa ngobrol-ngobrol di sana dan kalian mungkin bisa kasih tahu gitu, bang bahas ini bang, bahas itu bang. Dan ya sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah pamit undur diri dan untuk kita semua, stay clean and sound. Gue lagi batuk dan sakit sebenarnya, tapi gue usahakan bikin konten. Ayo sehari satu, let's go.